Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang hadir untuk menyapa kita hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023, tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ay malua maho, maulo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi, huhut di hapor siay roham, naung di pahehe debata ibana sian akka namate. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, cara beragama yang dikritik oleh Rasul Paulus di jemaat Roma, yang juga pasti masih ada sampai saat ini, adalah sebagaimana disampaikannya dalam Roma 10 ayat 2. Yaitu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus melihat bahwa orang yang mengetahui dan memahami hal kebenaran Kristus, tetapi hanya dalam batas-batas pengakuan semata, yang pada akhirnya membuat mereka justru memegahkan diri sendiri dengan kesanggupan memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat yang dianggap sebagai prestasi dan prestise. Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Supaya usaha orang-orang percaya dalam memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat tidak sia-sia, maka Paulus menegaskan dua hal sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Yang pertama adalah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang telah mati dan bangkit kembali. Tentang pengakuan ini, sejak anak sekolah minggu, kita sudah dibimbing menghafal dan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara khusus pada bagian kedua, yaitu aku percaya kepada Yesus Kristus. Maka kalau dalam hal pengakuan kita secara verbal dengan kata-kata, tidak diragukan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Namun demikian, pengakuan verbal tentu tidak akan bisa membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena mereka juga akan sangat mudah untuk mengaku dengan mulut mereka bahwa mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Maka sekali lagi tidak cukup hanya mengaku saja. Lalu bagaimana saudara-saudariku? Hal kedua inilah yang akan membedakan, yaitu harus percaya di dalam hati. Bagaimana kita dapat melihat seseorang bahwa dia percaya dalam hatinya tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, serta naik ke surga dan kelak akan datang kembali untuk menghakimi dunia? Ini akan terlihat dari cara hidupnya yang meneladani cara hidup Kristus. Seorang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan akan membuat ajaran Kristus sebagai tolok ukur gaya hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga harus menghindarkan cara-cara hidup yang hanya secara verbal mengakuinya dan menganggap hal itu sebagai kebenaran kita. Kita harus meneladani cara kehidupan Kristus tentang kesabarannya, tentang kesetiaan dan ketaatannya, tentang cinta kasih dan kepeduliannya, tentang komitmennya dalam menyatakan kebenaran, dan banyak hal lainnya yang dapat kita peroleh dari Alkitab. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam hatinya akan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudariku, keselarasan hati dan ucapan atau perbuatan adalah kata kunci dari iman dan keselamatan kita. Maka saudara-saudariku, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lakukanlah firman-Nya
Sebab itulah yang menunjukkan bahwa hati kita percaya Dialah Juru Selamat kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.